Ya, kita langsung aja teman-teman. Kita buka di Markus 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Agak panjang ya ayatnya, nggak apa-apa ya. Kita baca sama-sama ya. Kak Tineke minta kita perhatikan supaya kita bisa sama-sama ngerti. Firman Tuhan malam ini Kak Tineke akan coba singkat aja ya, tapi Kak Tineke minta kita sama-sama memahami. Ya. Yuk, kita baca sama-sama ya, benar-benar ya. 3, 4. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sudah berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benihnya itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat yang ke-20, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Luar biasa. Ya, teman-teman di sini dikatakan perumpamaan tentang perumpamaan seorang penabur. Ya, Kak Tineke percaya ya bahwa kerinduan Tuhan antara lain adalah melihat supaya iman kita ini bertumbuh. Benar ya? Dan iman itu bertumbuh dari apa? Dari firman yang kita dengar, teman-teman. Yang ditabur oleh setiap hamba-hamba Tuhan, setiap kali kalian mungkin mendengarkan di ibadah gereja, ibadah pemuda, atau dari YouTube, ya, itu adalah seperti firman yang ditabur, teman-teman. Nah, tapi ternyata ada hal-hal yang menghalangi supaya firman itu bertumbuh. Nah, malam ini teman-teman kita mau sama-sama belajar ya tentang perumpamaan seorang penabur ini. Dan malam ini Kak Tineke beri tema adalah kamu ada di posisi yang mana? Ya. Jadi malam ini kita sama-sama dengerin, Kak Tineke berusaha singkat, tapi kita bisa sama-sama cek bahwa kita ini ada di posisi yang mana. Ya. Karena Kak Tineke percaya ya, setiap firman dikatakan itu akan berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kita, ya, bahkan 100 kali lipat, ya. Nah, kita mau belajar. Dikatakan ada beberapa jenis orang yang mendengarkan firman, teman-teman. Ya, ada beberapa model orang Kristen dan kamu termasuk di posisi yang mana? Yuk, kita mulai saling cek ya. Ya, yang pertama teman-teman, kita baca di ayat yang ke-13 sampai 15 tadi. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan ini? Penabur itu menaburkan firman, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Yang pertama, model orang Kristen yang pertama adalah
orang Kristen pinggir jalan, teman-teman. Ya, di sini tadi ditulis orang Kristen pinggir jalan. Orang Kristen pinggir jalan ini adalah orang Kristen, teman-teman ya, yang setiap hari mungkin mendengarkan firman, ya. Mungkin tiap hari dia suka lihat khotbah-khotbah di YouTube, ya, suka datang persekutuan, teman-teman ya, dengar firman banyak pokoknya. Tapi waktu ketika firman itu ditabur, ya, seperti malam ini ketika Kak Tineke menyampaikan firman itu ditabur, mereka memang dengar, ya. Tapi lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru saja tadi ditabur itu. Nah, makanya teman-teman kita harus ingat, kalau kita ini punya musuh, ya, kita harus ingat teman-teman, kita ini punya musuh, ya. Dan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, kita ini punya musuh. Siapa? Ya iblis. Dan iblis itu senangnya suka sekali mencuri firman. Ya, makanya kita harus terus memperkatakan firman. Gimana Kak nyurinya? Ya tadi, kalian dengar firman hari ini, ya. Tapi begitu ketakutan itu datang, langsung firman itu tadi yang tadi baru disampaikan tuh langsung lupa, ya, langsung dicuri sama iblis. Mulai takut lagi, ya, ya teman-teman. Tapi waktu kita memperkatakan firman, waktu iblis tuh ngomong tuh kan, bener kan? Kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin dia berhasil. Tapi kalian karena mendengarkan firman, ya, kalian mulai memperkatakan firman itu. Oh, enggak, Tuhan bilang kok segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Ya, perkatakan firman. Makanya telinga kita ini untuk mendengar, teman-teman. Ya, lalu otak alam bawah sadar kita ini menyimpan firman itu. Sehingga firman itu tidak mudah dicuri. Ya, ketika kamu mendengar, ya, masukkan itu ke dalam otak dan pikiranmu, ke dalam hatimu, ya. Karena ada banyak orang yang dengar firman, terus waktu ditanya, minggu lalu Kak Dineka mau tanya, misalnya, yang minggu lalu datang, Diana, Fiona, Hendrina, Trina, yang lainnya, ya. Minggu lalu apa ya khotbahnya ya? Minggu lalu siapa yang nyampein firman ya? Kak Dineka apa Cik Karolin ya? Ya, firmannya apa ya? Waduh, lupa aku Kak, sudah Kak. Ya, karena apa? Karena itu tidak tersimpan, tidak kau simpan, sehingga apa? Sehingga iblis datang mencurinya. Ya, teman-teman, apa ya khotbahnya? Iya, aku dengar, tapi apa ya? Kita suka gitu. Terus ayatnya di mana? Iya, aku tadi baca juga kok, tapi aku lupa di mana ayatnya. Nah, perhatikan teman-teman ya, ada banyak orang-orang yang tipe kayak gini. Waktu khotbah, dengerin firman, iya dia denger. Tapi hatinya tidak ada di situ. Ya, sama seperti mungkin kita mendengarkan firman malam hari ini. Ya, mungkin Kak Tineka melihat, memperhatikan, tapi hati itu kita nggak pernah tahu. Ya, apakah hati kalian sedang ada di ibadah ini, atau mungkin hatinya yang lain memikirkan yang lain, mungkin. Ya, tapi Kak Tineka percaya di sini nggak ada. Ya, ya, hatinya memikirkan yang lain, hatinya memperhatikan handphonenya, ya, kita nggak pernah tahu. Nah, itu iblis datang, langsung dirampas itu firmannya, ya, langsung dicuri. Jadi apa? Nggak ingat apa-apa, ya. Padahal belum beranjak dari bangku gereja loh mungkin kita ya, belum beranjak dari bangku, baru mau doa berkat, kan masih hangat-hangatnya itu ya. Ya, tapi sudah lupa apa yang tadi disampaikan. Nah, di hari-hari terakhir ini teman-teman, kita harus banyak berbuah loh teman-teman. Ya, jangan sampai kita ini cuma jadi orang Kristen pinggir jalan, ya, yang cuma dengar tok, ya, tapi tidak menjadi pelaku firman. Amin. Nah, coba kalau model kayak gini ada di dalam kehidupan kita teman-teman. Ayo mulai kalian koreksi ya Tuhan, kayaknya ini aku deh Tuhan. Ayo kalian mulai, ampuni aku ya Tuhan ya. Ya, baru dengar firman, aku suka udah lupa, aku nggak fokus sama firman-Mu. Aku fokus pada mikirin yang lain. Ya, ayo, mari teman-teman, jangan jadi orang Kristen pinggir jalan. Ya, mulai fokus kepada setiap firman yang kalian dengarkan. Supaya ketika engkau melakukan kesalahan, maka Roh Kudus melalui firman yang kalian dengar itu akan menegur kamu.
ya, bener ya. Nggak usah ini ya. Baru-baru tadi ini aja deh, Kak Tineke mengalami banget loh teman-teman. Ini Kak Tineke sharing ya. Tadi ini eh, Kak Tineke sama Kak Romi mau ngunjungin keluarga kita yang sakit gitu ya. Terus sebelum mau ke sana kita makan dulu, mampir cari makanan gitu ya, mau makan di situ. Nah, terus ketemulah kita tempat makan gitu ya. Nah, terus pas kita udah parkir di ruko itu ya, karena rame, maksudnya parkirannya, terus kita tuh maksudnya mau tanya sama orang yang di ruko itu, memang kayaknya dia pegawainya gitu. Terus Kak Tina tuh tanya gitu, tanya buka kaca, terus Pak boleh nggak ya parkir di sini? Kak Tina tuh tanya gitu. Terus dia itu mukanya kayak orang nyolot gitu loh, ya mukanya tuh sampai Kak Tina tuh bingung teman-teman. Dia tuh Pak Tina Kak boleh nggak parkir di sini? Ini saya belum selesai. Nggak lihat apa, ini saya belum selesai. Katanya kan tuh bingung. Orang ini saya tanya apa, dia jawabnya apa, kok emosi kali. Gitu kan. Terus Katina tuh sampai bingung. Sampai Katina ngeliatin dia, terus Katina ngeliatin Kak Romi. Iya orang ini apa maksudku baik-baik atau gimana ya. Terus Katina kan nyoba tanya lagi. Pak, boleh sih? Nggak lihat apa? Tapi dia jawab gitu lagi. Nggak lihat apa? Ini saya belum kelar. Ya ampun, itu rasanya pengen emosi nggak sih? Ih bener loh, itu maaf ya, maksudnya bukan kita merendahkan. Kasarannya kan engkau kan pegawai, seharusnya engkau menservis lah tamu-tamumu kan gitu ya. Kita tanya baik-baik loh, dia kayak gitu. Itu rasanya aku pengen emosi, bener loh, kasih aku pengen emosi. Tapi terus oke, ya kan? Terus Kak Desi ngomong sama Kak Romi, ya itulah ya sayang ya, gunanya firman. Kak Tina kan bilang gitu sama Kak Romi, itulah gunanya firman yang kita baca. Ya, firman itu akhirnya mengingatkan bahwa oke, okay, Tineke, calm down, jangan marah, jangan emosi. Ya, akhirnya oke okay lah, akhirnya Kak Romi yang turun. Dia tanya, samperin orang, Mas, boleh nggak parkir di sini? Terus mungkin kayaknya dia bilang boleh gitu. Ya udah, akhirnya kita parkir. Terus aku deketin orang gitu, makasih ya Mas. Ya, jadi teman-teman maksudku gini, maksudnya Kak Tineke gini, kalau kamu baca firman, kamu dengar firman, terus kamu masukkan dalam otak kalian, terus masuk ke dalam hati kalian, firman itu akan menegur kita ketika kita ini akan melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan firman. Gitu. Ya, sama seperti Kristen pinggir jalan. Dan Kak Tina keharapkan kita nggak ada di posisi ini. Ya, oke teman-teman. Amin ya. Ya, jadi firman itu akan mengingatkan kita. Ya, jangan udah kita ikut dengar firman, tapi untuk sediakan waktu atau untuk merenungkan firman, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya, jangan sampai kalian ada di Faithful ini setiap minggu dengerin firman, tapi kalian nggak dapat apa-apa. Rugi loh teman-teman. Bener nggak? Bener nggak? Bener ya? Sudah nyediain waktu jam 8 malam selalu standby ikut ibadah Faithful Generation. Ya, kalian sediain waktu baik-baik. Mungkin kalian bisa memilih untuk nonton aja lebih baik atau apalah yang mungkin kegiatan yang bisa menyenangkan hati kalian. Tapi kalian memilih di sini pun Kak Tina udah bersyukur, ya sangat bersyukur. Tapi jangan sampai kalian udah ikut tapi kalian nggak dapat apa-apa. Ya, karena itu jangan jadi Kristen pinggir jalan ya. Ayo bilang kalau itu kalian hari ini, Tuhan, aku mau berubah. Ya, supaya apa? Supaya iblis tidak mencuri firman yang aku terima. Amin. Ya. Yuk, next. Yang kedua, ya, kita ada di posisi yang mana, teman-teman? Yang kedua. Ya, kamu termasuk posisi yang mana? Ya, Markus 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan gini. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, tipe yang kedua, teman-teman, ini ada termasuk Kristen tanah batu-batu. Ya, Kristen batu-batu, Kristen tanah batu-batu, teman-teman. Ya, Kristen model kayak gini nih, teman-teman ya. Dia itu selalu gembira, ya, seneng banget waktu dengar firman. Ya, kalau diajak KKR ke sono, diajak kebaktian ke sono, ngikut terus, seneng, karena dia seneng. Ya, apalagi kalau firmannya, kamu pasti diberkati, yes, kamu pasti terima kemenangan, amin. Ya, kamu pasti ditolong Tuhan, yes, gitu.
ya, senang banget, gembira banget, ya. Tapi kita perhatikan ayat yang ke-17 teman-teman. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Karena apa? Kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya, jadi apa teman-teman? Tidak berakar, tahan sebentar saja. Jadi paling apa? Paling cuma sehari 2 hari. Kayak misalnya hari ini malam ini berdengar firman, besok masih kuat. Yes, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Ya, tapi kemudian apa? 2 hari kemudian datang lagi, ada penindasan, ada persoalan, ya. Akhirnya apa? Mereka murtad. Nah, jadi teman-teman, waktu kita dengar firman, jangan khawatir teman-teman, karena Tuhan itu pasti tolong teman-teman. Ya, tapi kalian juga jangan mengharapkan, oh kalau aku baca firman aku pasti tidak punya masalah. Enggak teman-teman ya, Tuhan enggak menjanjikan seperti itu. Ya, kita semua itu harus bayar harga teman-teman. Ya, benar nggak, kita harus bayar harga, bayar buku, bayar tagihan, bayar sekolah, ya kan? Semua harus kita bayar, benar kan? Ya kan? Dengan baca firman emang bisa bayar tagihan? Enggak. Duduk aja baca firman terus sudah, pokoknya kata Kak Tine baca firman terus. Enggak juga. Ya kan? Baca firman nggak bisa bayar tagihan teman-teman. Ya. Tapi teman-teman percaya nggak? Kalau kamu mendengarkan firman itu baik-baik, kemudian kamu lakukan dalam kehidupan kalian, memang tidak dikatakan bisa bayar tagihan, tapi kamu akan dimampukan oleh Tuhan, ya, untuk melakukan hal-hal, ya, atau apa ya bilangnya ya, Kak Tina tuh pernah ya ada di posisi seperti ini, dalam arti ada di titik nol, ya, mungkin tagihan nggak bisa kebayar, tapi kalian tahu nggak, ya pokoknya in the middle of nowhere gitu, nggak tahu lah datangnya dari mana gitu ya, tapi tiba-tiba ada pertolongan Tuhan. Ya, katanya yakin teman-teman pernah ngalamin seperti ini. Bener nggak sih? Pokoknya mepet banget, udah mepet banget, baru ditolong Tuhan. Bener ya? Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Nah, orang selama kita melakukan kebenaran, pertolongan Tuhan itu pasti tersedia. Asal kalian cek diri kalian ya. Pokoknya aku benar. Gitu. Ya, tapi kalau kamu tahu ada dosa, segera minta ampun. Ya, teman-teman, kembali lagi. Kristen tanah batu-batu, ya. Mulai firman yang tadi baru didengar itu terhimpit, ya. Terhimpit oleh apa? Oleh masalah, ya kan? Masalah apa? Yaitu tadi masalah bayar tagihan, masalah bayar sekolah, masalah ini, masalah itu. Akhirnya apa? Kita jadi lupa sama firman bahwa Tuhan itu sanggup melakukan, menolong kita. Ya, akhirnya apa? Mulai ambil jalan pintas. Apa ambil jalan pintas? Mulai cari utang sana, utang sini. Ya, kita udah lupa bahwa Tuhan itu sanggup tolong kita. Ya, ini teman-teman yang namanya Kristen tanah batu-batu. Ya, cepat seneng kalau dengar firman, tapi lupa kalau ada masalah. Ya, jadi cuma tahan sebentar saja, tapi tidak berakar. Ya, nah jangan sampai di antara kita malam ini akhirnya apa? Menjadi murtad. Karena Kak Tineke punya loh teman-teman ya, beberapa teman-temannya Kak Tineke sendiri. Akhirnya mereka memilih untuk pindah memeluk agama lain, ya. Maaf ya, pindah memeluk agama lain. Karena apa? Karena supaya dipermudah, ya. Gak kuat imannya, ya. Dapat cari kerja susah banget. Akhirnya ada yang tawarin, kamu mau nggak aku kasih kerjaan ini, ya. Tapi kamu harus masuk kepercayaan aku. Akhirnya apa? Memilih. Iyalah, ya kan? Yang penting bisa dapat kerjaan. Hari gini susah sekarang cari kerja. Ya, ingat teman-teman, karena apa? Karena firman itu tidak berakar. Ya, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, itu tipe yang kedua. Yang ketiga teman-teman, lanjut kita baca ayat yang 18. Ya, ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. 19, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, teman-teman, ini adalah jenis orang Kristen semak duri. Ya, apa itu ya? Semak duri, orang Kristen kayak gini, dia mendengarkan firman,
menerima firman tetapi selalu khawatir. Ya, karena apa? Karena tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Nggak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Kok dia bisa punya itu, kok aku nggak punya. Ya, khawatir juga terus bawaannya. Jadi ternyata ada hal yang menghimpit firman itu untuk bertumbuh teman-teman dalam hidup kita. Ya, yang pertama adalah kekhawatiran. Ya, orang kalau khawatir teman-teman kekuatannya itu jadi kecil, bener nggak? Ya, makanya kamu jangan khawatir. Kalau kamu khawatir, kekuatanmu jadi kecil. Ya, orang khawatir itu teman-teman berarti apa? Dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, waktu kamu khawatir, kamu gelisah, bener nggak? Akhirnya apa? Waktu kamu gelisah, firman itu terhimpit. Tuhan nggak bisa nih, tolong aku kayaknya. Aduh, kayaknya udah buntu, nggak bisa kayaknya Tuhan. Ya, akhirnya firman itu terhimpit teman-teman. Lalu akhirnya apa? Mulai tipu daya kekayaan, cari jalan keluar, ya kan? Tipu daya kekayaan. Kemudian ditawari teman-temannya, aku ada loh ini kerjaan gini, nolongin yuk. Tapi ilegal, ya, nggak ada izinnya, ya kan? Mulai hal-hal yang nggak benar dilakukan, ya. Ini Kristen Semak Duri seperti ini, cari jalan yang nyaman buat dia, tapi bukan yang benar. Ingat ya teman-teman, kita harus cari yang benar, bukan yang nyaman. Amin. Nah, lalu tipu daya itu masuk, akhirnya mencuri firman di dalam kehidupan kita, akhirnya keinginan-keinginan kita bertentangan dengan firman. Hanya apa? Tertuju kepada uang, gimana supaya cepat kaya, gimana supaya cepat berhasil. Hati-hati teman-teman, ya. Ada orang yang suka ngomong, kenapa ya kok hidupku ini kayak gini-gini aja? Gak ada perubahan. Dari dulu ya begini. Ya sekarang Kak Tina ketanya, lah hidupmu sudah berubah belum? Kalau hidupmu belum berubah, jangan minta Tuhan ngalami perubahan dong. Ya, hidup kita harus berubah teman-teman. Ya, kamu mimpi pengen punya nasib yang baik, pengen punya hidup yang baik, tapi kamu nggak mau berubah. Misalnya males. Lah, gimana pengen cepet kaya, pengen cepet berhasil, males, nggak mau berubah, nggak bisa. Ya, kalau orang yang benar-benar bertobat, hiduplah sungguh-sungguh teman-teman. Ya, melakukan firman. Kalau kamu mau, maka karaktermu itu akan diubah sama Tuhan. Melalui apa? Melalui hidupmu, melalui firmanmu. Setelah itu malu hidupmu berubah, baru hidupmu berubah. Nah, kalau kamu nggak mau berubah, kehidupan kamu nggak akan pernah bisa berubah. Ya, ya. Kalau cuma rindu, cuma kepengen nasibnya berubah, tapi tanpa mau merubah diri, ya sulit teman-teman. Ya, jadi nanti akhirnya kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita seperti itu, ya. Ayo teman-teman, hari-hari ini kalian kejar dong perubahan-perubahan hidup. Ya, jangan berpikir lagi, aku bisa bahagia kok Kak dengan sekalipun aku hidup menganut free sex misalnya, tapi aku tetap bisa bahagia. No, no, no. Ya, aku bisa bahagia kok Kak dengan hasil nipu orang, bisa. Aku tetap bisa beli yang aku mau dengan hasil nipu orang. Percaya sama omongan Kak Tina ke malam hari ini. Sekalipun hari ini mungkin kalian merasa, bahagia bisa melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalian percaya ya, kamu nggak akan pernah berakhir dengan bahagia. Mungkin kamu sekarang bahagia, tapi tidak akan pernah berakhir dengan bahagia. Ya, itu cuma sesaat, itu cuma sementara. Percaya teman-teman. Ya, jadi tetap pilih lakukan yang benar. Ya, jangan jadi orang Kristen semak duri. Ya, yang mendengar firman tapi khawatir, akhirnya apa? Cari jalan pintas. Ya. Ya, sekarang pertanyaannya buat kalian teman-teman ya. Sorry. Tipe yang terakhir. Mau ketinggalan tadi tipe yang terakhir ini. Ya, yang terakhir pasti semua udah tahu ya, Markus 4 ayat 20, dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, ini teman-teman yang dibilang tadi. Ya. Ini adalah Kristen tanah yang baik. Ya, teman-teman perhatikan, benih dan tanah itu harus bekerja sama. Karena sekalipun benihnya baik, tapi tanahnya jelek, tetap nggak bisa berhasil.
Tapi kalau tanahnya yang baik, benihnya jelek ya juga nggak bisa. Jadi harus benihnya baik, tanahnya harus baik. Nah, Kristen tanah yang baik, teman-teman, adalah mereka yang dikatakan tadi mendengar, kemudian menyambut firman itu, membuka hatinya, buka hatimu ketika firman itu kamu dengar, kamu buka, ya. Ketika kamu buka firman itu kamu masukkan ke dalam hatimu, ya. Kemudian apa? Dilakukan. Akhirnya ketika dilakukan apa? Dia berbuah. Teman-teman percaya nggak? Dia berbuah 30 kali lipat. Apa sih berbuah di sini? Teman-teman, hidup kalian itu adalah benih. Jadi taburlah yang baik. Ya, hidup kita ini ibarat benih loh, teman-teman. Buat orang lain. Ya, ketika kamu menabur hidupmu, menabur kebaikanmu, menabur kasihmu, itu akan berlipat-lipat. Ya, dia akan berlipat-lipat, teman-teman. Dikatakan ada yang 30, ada yang 60 kali lipat. Ya. Firman itu ketika kamu lakukan, teman-teman, itu pasti berbuah. Itu tadi, berbuah kebaikan, berbuah kebajikan, buah-buah roh itu, teman-teman. Ya, ada kasih. Orang yang jatuh di tanah yang baik pasti punya kasih, punya damai sejahtera, punya sukacita. Terus apa lagi? Punya kemurahan, punya kebajikan, punya penguasaan diri. Ini berlipat-lipat buahnya. Kemudian apa? Selalu kalau kita berdoa supaya buahnya ini dinikmati oleh orang lain. Buah kita ini loh, benih kita ini dinikmati, buah kita dinikmati orang lain. Ya aku seneng loh kalau ketemu Nilam itu. Orangnya ramah sekali. Ya, kalau ketemu selalu say hello, sopan. Ya, itu buah loh. Jangan sampai orang ketemu kamu, aku nggak seneng tuh ketemu sama Nilam. Mukanya tuh judes ya minta ampun. Ya, misalnya ini contoh ya. Hati-hati loh teman-teman. Ya, perhatikan hidup kalian. Kita hari harus jadi Kristen tanah yang baik. Ya. Dan malam ini pertanyaannya, apa yang udah teman-teman bangun dalam hidupmu? Stop main-main dengan hidup kalian, teman-teman. Ya. Ayo mulai serius malam hari ini, ya. Karena ada begitu banyak anak-anak muda di luar sana ya. Mereka senengnya main-main tok kehidupannya, ya. Main apa? Ya main macam-macam, main game online lah, main apa, banyak lah. Ya. Main HP, main komputer, banyak semuanya. Akhirnya apa? Mereka bisa lebih bertahan berjam-jam di depan komputer, di depan buku ceritanya, di depan komiknya dibandingkan harus baca firman. Baca firman loh, baru 5 menit sudah gelisah. Pantat sudah angkat sana, angkat sini. Ya, ayo mulai teman-teman. Bangun hidupmu malam hari ini. Ya. Mulai lakukan firman, ya. Take your life seriously, ya. Jangan tiba-tiba kamu udah jadi tua, terus kamu nggak bangun apa-apa. Ya, tiba-tiba udah umur sekian, tapi kita nggak bangun apa-apa. Bangun apa? Ya bangun kehidupan kalian untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, coba Kak Tina mau lihat, yang percaya sama Tuhan Yesus angkat tangan. Ya, yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi gini teman-teman, ya Kak Tina percaya, kita semua percaya sama Tuhan Yesus. Ngakunya percaya, tapi tidak melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman, teman-teman. Ya, karena kedewasaan rohani seseorang itu tidak bisa diukur dari seberapa banyaknya dia hafal ayat hafalan, atau seberapa banyak dia pelayanan, udah berapa lama dia jadi Kristen. No. Terus dari mana Kak kita tahu Kak? Ya orang dewasa rohani itu adalah mereka yang nggak cuma tahu firman, ya, nggak cuma dengar firman, nggak cuma ngerti firman, tapi menghidupi kebenaran firman yang kamu baca. Ya, bukan seperti orang Kristen pinggir jalan, bukan seperti orang Kristen yang di tanah batu-batu atau yang di semak duri. Ya. Masih terus jatuh bangun dalam dosa. Ya kan? Besok ada lagi hal kesalahan dilakukan, besok ini lagi, besok itu lagi. Jangan teman-teman. Ya. Jangan punya mental tikus, teman-teman. Apa itu mental tikus? Ya itu, sikat sana, sikat sini. Kan tikus kan gitu. Makanya orang bilang cari jalan tikus yuk. Kan situ ya, cari bulat sana, bulat itu. Jangan punya mental tikus. Ya, sikut sana, sikut sini, yang penting dapat duit. Ya, jangan, tapi hidupi kebenaran firman, teman-teman. Ya. Ya, pergumulan orang yang nggak sungguh-sungguh
sama firman Tuhan itu kelihatan teman ya. Duh, berat banget ya masalahku ya. Gimana ya supaya aku ini bisa cantik ya. Aduh, gimana ya? Itu pergumulannya orang-orang dunia tuh kayak gitu. Duh, gimana ya aku bisa kayak lebih putihan gitu. Aduh, teman-teman, udah ya, nggak usah mikir yang gitu-gitu deh. Ya, kita mikirkan perkara-perkara yang surgawi aja lah. Gimana caranya ya supaya gue bisa nyenengin Tuhan ya? Gimana caranya supaya jam doa aku bisa bertambah ya? Gimana caranya aku bisa terlibat dalam Faithful Generation pelayanannya coba-coba gantiin Kak Theo kayak jadi pemain WL, pemain gitar gitu Kak Theo. Iya kan? Nah, mulai mikirin-mikirin tuh hal-hal rohani gitu loh, teman-teman. Jangan mikirin-mikirin yang hal-hal yang nggak terlalu penting gitu ya. Ya, ayo teman-teman. Ya, tapi kalau ke pergumulannya orang yang hidup benar di dalam firman, itu apa? Yaitu, aku harus bangkit, aku harus berhasil, aku harus bisa menyenangkan papa mamaku, aku harus bisa banggakan mereka, aku mau melayani Tuhan terus. Nah, itu pergumulan orang yang tanah yang baik tadi itu kayak gitu, pergumulannya itu aja. Ya, ayo teman-teman. Ya, di masa-masa sekarang ini kita harus terus melakukan hal-hal untuk kepentingan Tuhan. Ya, jangan untuk kepentingan kita sendiri. Ya, ayo. Sudah berapa lama kita main-main sama Tuhan, teman-teman? Yuk, mulai waktunya kita sekarang serius sama Tuhan. Amin. Ya, mungkin itu aja sharing dari Kak Tineke. Yuk sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih biarlah setiap doa, puji-pujian, bahkan firman yang sudah ditabur pada malam hari ini tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu atau jatuh di pinggir jalan Tuhan. Tapi kami percaya firman ini jatuh di tanah yang sangat subur, tanah yang sangat baik, dan kami tahu itu adalah tanah yang sangat menyukakan hati Tuhan. Mari Tuhan, kami mau ambil komitmen pada malam hari ini untuk kami mau menjadi pribadi-pribadi yang lebih sungguh-sungguh untuk membangun kehidupan kami lebih baik di hadapan Tuhan. Sehingga kami nggak memikirkan lagi perkara-perkara yang terlalu secara dunia ini Tuhan, tapi kami mau memandang secara jalan pikiran Tuhan. Karena itu tolong, karena kami tahu bahwa secara manusia kami nggak sanggup, kami nggak mampu, tapi kami tahu Tuhan akan memampukan dan menyanggupkan kami untuk melakukan semua itu. Mari Tuhan, tolong bantu kami semua, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bahkan hamba sendiri, agar kami menjadi benih yang ditabur di tanah yang baik, sehingga hidup kami juga boleh menjadi benih yang baik buat kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, sehingga setiap firman-Mu itu boleh menjadi kehidupan kami dan kebenaran kami, sehingga apapun persoalan, tantangan kehidupan kami di depan itu tidak mampu mencuri ataupun menghimpit firman yang telah ditabur dalam kehidupan kami. Tapi kami boleh semakin berbuah 30 lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kehadiran semua teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini, untuk Nilam, untuk Kak Theo, untuk Diana, untuk Fiona, untuk Hendriana, untuk Shirley, untuk Jennifer, untuk Marlina, untuk Setri, untuk Trina, untuk Novi, juga untuk Brian. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami terus diberikan kesehatan sama Tuhan. Kami terus diberikan hati yang rindu untuk mau hadir di dalam ibadah Faithful Generation ini. Terima kasih bahwa mereka semua mau menyediakan waktu untuk mendengarkan firman, dan mereka juga boleh menjadi pelaku firman. Sehingga kehidupan mereka boleh dipakai dalam masa muda mereka. Dan kami berdoa apapun yang mereka butuhkan hari-hari ini Tuhan, baik itu dalam studi mereka, dalam keluarga, dalam kebutuhan, dalam ekonomi, dalam sekolah ataupun kuliah, bahkan pekerjaan, kami percaya Tuhan yang akan menambah-nambahkan, Tuhan sendiri akan memberkati, sehingga kami percaya setiap kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan yang mencukup-cukupkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau ada senantiasa bersama-sama kami, dan Engkau merasakan apa yang kami rasakan, dan Engkau yang akan senantiasa membela kehidupan kami. Berkati keluarga kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami, anak kami Tuhan, kami percaya mereka semua boleh bertumbuh secara benar di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan hidup kami ini boleh kami tabur bagi kehidupan orang lain. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur, bahkan kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan, mengucap syukur untuk Kak Theo yang sudah ambil bagian, untuk Trina yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Faithful Generation. Biarlah kiranya Tuhan melipat gandakan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, bahkan keluarga, pekerjaan, bahkan studi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga memberkati agar kami semua diberikan kesehatan terus Tuhan yang prima, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan kami dari segala malapetaka, mara bahaya, bahkan maut kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan senantiasa sempurna bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya bahwa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Haleluya, sama-sama katakan amin.